Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk dalam segmen Tanah Air. Iya. Waduh, kenapa sih Amerika? Kok nampaknya Amerika kini kembali ingin ikut campur masalah negara kita? Mereka sepertinya nggak sudi jika lihat negara kita jadi negara maju dan kuat. Iya, masalah terbaru yang sekarang sedang panas adalah Amerika melalui NASA saat ini sedang mengamati proyek pembangunan kebanggaan negara kita, yaitu IKN. Atau bahasa kasarnya, ya bisa dibilang sedang memata-matai. Iya, baru-baru ini NASA telah bocorkan foto IKN dari langit. Lalu, ada apa ya? Jangan-jangan mereka siap mau nuklir kita gitu? Hehehe, maaf bercanda. Oke, lanjut. Iya, baru-baru ini Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA, telah menyoroti gambar pembangunan Ibu Kota Nusantara dari udara. Gambar ini ditangkap masing-masing oleh OLI-2 atau Operational Land Imager 2 di Landsat 9 dan OLI di Landsat 8. Dalam gambar yang dirilis oleh Earth Observatory NASA, nampak foto IKN pada bulan April 2022 dan Februari 2024. Pada gambar tahun 2024 terlihat banyak lahan di dalam hutan yang sudah dibuka untuk dibangun menjadi jalan utama. Dan berdasarkan hasil kajian, mereka menyatakan peneliti khawatir akan ada perubahan penggunaan lahan karena dampak pembangunan IKN yang dimana menurut mereka pembangunan ini dapat membahayakan hutan dan satwa liar di wilayah tersebut dan bisa merusak dunia. Apalagi hamparan daratan dan perairan pantai yang sedang dikembangkan di IKN, mereka bilang sangat kaya akan keanekaragaman hayati dan rumah bagi hutan bakau, bekantan, dan lumba-lumba Irawadi. Jadi, secara garis besar, dapat ditarik benang merah bahwa mereka khawatir ada pembangunan besar untuk menuju Indonesia maju ya. Agak lucu ya. Di saat negara kita akan dibangun untuk menuju negara maju, mereka malah sibuk urusin negara kita dan bilang bahwa dampak pembangunan IKN bisa berdampak fatal pada lingkungan. Bahkan saking ingin ikut campurnya mereka ke negara kita, sebelumnya mereka sampai mengirim delegasi loh ke Indonesia. Dan saat itu pula Gubernur Kaltim telah yakinkan ke Senator Amerika bahwa pembangunan IKN akan ramah lingkungan. Giliran kita mau bangun negara, kita malah direcokin karena dibilang akan merusak lingkungan. Sedangkan kota mereka sendiri nyatanya memiliki kualitas udara yang terburuk di dunia. Tapi gak ada tuh negara lain yang ikut intervensi ke Amerika. Dan sebagai informasi, pembangunan IKN ini tidak akan merusak lingkungan, malah sebaliknya akan memperbaiki lingkungan jadi lebih baik, lebih hijau dan sehat. Hal ini disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil yang bilang bahwa hutan di kawasan IKN akan lebih dikembangkan. Jokowi disebut telah memerintahkan penanaman berbagai jenis tanaman yang ada di wilayah tersebut. Enggak tanggung-tanggung, pemerintah disebut akan menanam 15 juta pohon dari berbagai jenis. Dan diharapkan dalam waktu 5-10 tahun wajah hutan di Kalimantan tidak homogen melainkan menjadi hutan tropis. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi lingkungan, baik bagi fauna dan satwa, karena akan bikin burung dan monyet datang sendirinya. Wah, seru ya kayaknya. Nanti kalau kita main ke IKN. 15 juta pohon aneh-aneh tropis akan ditanam di IKN. Oke, balik lagi ke Amerika yang kini gelisah atas pembangunan IKN. Gimana nggak gelisah? Karena nantinya di IKN akan dibangun jalan tol dengan teknologi yang super canggih. Yang dimana jalan tol di IKN ini akan secara otonom dapat melakukan pengisian daya bagi mobil listrik yang melintasi jalanan di IKN, dan jalan tolnya nanti akan dapat menjadi landasan darurat baik untuk pesawat komersil maupun pesawat militer.
sehingga tentu pertahanan negara Indonesia akan jadi semakin kuat. Nah, buat yang belum tahu infonya, oke, langsung akan kami share ya. Iya, mobil listrik yang melewati jalanan IKN tidak akan pernah kehabisan daya sehingga akan dapat digunakan sepanjang masa tanpa perlu takut lagi kehabisan baterai dan gak perlu lagi mengecas di rumah ataupun di SPKLU. Mantap ya. Dan yang bikin bangga jika proyek besar ini rampung, yaitu proyek jalan tol elektrik ini, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di ASEAN yang memiliki fasilitas dan teknologi canggih yang diterapkan pada jalan tol. Luar biasa. Dan menurut Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Dani Sumadilaga, mengatakan bahwa penerapan teknologi jalan yang dapat mengisi ulang daya mobil listrik di tol IKN ini penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Dan sebagai informasi, teknologi charging line ini juga sudah dijalankan di beberapa negara Eropa untuk mendukung penggunaan mobil listrik. Dan selain di tol, teknologi jalan yang dapat mengisi daya mobil listrik juga akan diaplikasikan di area parkir IKN. Jadi setelah dilakukan pengaspalan, nantinya akan ada pemasangan lapisan tertentu di jalan tol untuk mendukung teknologi electric road ini. Dan selain jalan di IKN dapat ngecas mobil listrik karena memiliki kualitas yang sangat baik dan kuat, maka nantinya akan dapat digunakan sebagai landasan darurat bagi pesawat terbang. Faktor lain yang mendukung dapat dijadikan landasan darurat karena di IKN juga tidak akan ada lagi yang namanya tiang listrik. Kabel-kabel semraut juga tidak akan ada karena semuanya akan ditanam di bawah tanah, sehingga akan sangat mendukung bagi landasan darurat pesawat. Luar biasa ya. Nah, sekarang pasti bakal ada yang komentar, lah ngapain buang-buang duit, buang anggaran, bikin tol canggih, apalagi bisa dijadiin landasan darurat. Nggak penting banget. Eits, jangan salah, infrastruktur yang canggih dan kuat ini tentunya akan menunjang keberhasilan dan kemajuan suatu negara atau bangsa. Ingat, jika infrastruktur baik, maka transportasi akan berjalan lancar. Semua barang produksi, sumber daya akan lebih cepat sampai pada tujuan sehingga akan menekan biaya produksi dan tujuan akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dan sebagai informasi, jalan tol yang dapat digunakan juga sebagai landasan darurat juga sudah diterapkan di negara-negara maju. Salah satunya adalah Jerman. Iya, selama Perang Dingin, beberapa bagian jalan raya dirancang untuk dijadikan lapangan terbang darurat demi mendukung mobilitas pertahanan negara. Sehingga hal ini juga sangat penting jika di kemudian hari kelak akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, yaitu perang. Apalagi saat ini kondisi dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Tengok saja Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, dan yang paling dekat dengan kita adalah China, Taiwan. Perang Dunia III bisa meletus kapan saja, sehingga kita harus selalu siap, seperti kata Prabowo. Masalah pertahanan tidak bisa tidak, kita harus bicara tentang perang. Kalau kita tidak mau mengerti soal perang, nanti kita akan kaget kalau terjadi perang sama kita. Luar biasa ya, wajar aja ya Amerika ketar-ketir atas pembangunan IKN ini karena proyek-proyeknya memang hebat. Selain itu, dengan pembangunan IKN ini, Indonesia jadi negara maju dan kuat akan semakin dekat dan akan jadi kenyataan. Iya, jadi itu sedikit informasi mengenai perkembangan tanah air. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman tim yang dukung pembangunan IKN atau tim yang gak setuju atas pembangunan IKN? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk progres tanah air. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.